eh, Bapak akan mengulang materi kita minggu yang lalu untuk memantapkan materi kita mengenai sifat koligatif larutan elektrolit. Di mana sifat koligatif larutan elektrolit yang kita bahas pada pagi ini, coba kita perhatikan. Di sini ada dua larutan, yang mana dua larutan ini kita uji dengan suatu alat uji larutan elektrolit. Nah, pada tabung pertama ya, yang sebelah kiri, paling kiri, ini adalah di mana senyawa non elektrolit. Sedangkan senyawa yang kedua, bagian B, itu adalah senyawa elektrolit. Nah, di mana perbedaannya? Perbedaannya adalah senyawa elektrolit dengan non-elektrolit ini, di mana senyawa non-elektrolit molekulnya tidak mengion, sedangkan senyawa elektrolit molekulnya mengion. Nah, jika kita lakukan pengujian dengan cara alat uji elektrolit, maka larutan non-elektrolit seperti C6H12O6 ini lampu tidak menyala. Sedangkan pada larutan NaCl, di mana bila NaCl di dalam air akan menghasilkan ion Na positif dan Cl negatif, maka lampu menyala. Nah, seperti itu salah satu perbedaan, di mana perbedaannya bisa diuji dengan alat uji elektrolit. Nah, pada molekul NaCl akan terbentuk ion Na positif. Jadi gambar ini yang mana ada ion positif itu adalah ion Na di dalam air, sedangkan Cl adalah yang bermuatan negatif. Nah, jadi molekul atau senyawa NaCl bila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion Na positif dan ion Cl negatif. Nah, jadi molekul NaCl akan menghasilkan ion Na positif dan ion Cl negatif. Berarti di dalam senyawa NaCl ada terdapat dua ion, yaitu ion Na positif dan satu lagi molekul ion Cl negatif. Nah, maka jumlah ion di sini ada dua. Nah, berikutnya coba kita perhatikan di sini senyawa-senyawa elektrolit seperti Mg, Br, ya, MgBr 2 akan menghasilkan ion Mg positif 2 dan ion Br negatif. Bila MgBr2 di dalam air menghasilkan Mg2 positif dan Br negatif, di mana kalau kita setarakan, maka sebelah kiri Mg ada 1, sebelah kanan juga Mg ada 1. Sedangkan Br di sebelah kiri jumlahnya ada 2, maka tadi kita lihat Br sebelah kanan hanya -1, maka untuk menyetarakannya menjadi kita tambahkan koefisiennya menjadi 2. Sehingga MgBr2 sama atau mengion menghasilkan Mg2 positif dan 2 Br negatif. Maka jumlah ion Mg 2 positif ada 1 ion,
sedangkan Br negatif ada jumlahnya 2, maka N-nya 3, atau dengan kata lain jumlah ionnya ada 3. Kita perhatikan lagi Na2SO4. Na2SO4 di dalam air akan menghasilkan ion 2Na positif dan SO4 2 negatif. Nah, di sini jumlah ionnya ada 3 atau N sama dengan 3. Kita lihat di sana Na ada 2 Na positif, sedangkan 1 ion SO4 2 negatif. Maka jumlahnya menjadi 3. Kita perhatikan kembali ke yang ketiga, CaClO4 2 kali akan menghasilkan ion Ca2 positif dan 2ClO4 negatif. Ca2 positif ada 1 jumlah ionnya, sedangkan ClO4 negatif 1 ada 2 ionnya. Maka jumlah total ionnya ada 3. Begitu juga BaNO3 2 kali. BaNO3 2 kali menghasilkan ion Ba2 positif dan 2NO3 negatif 1. Maka jumlah ion totalnya menjadi 3. Demikian seterusnya ini, dan ini udah ada Bapak buat reaksi-reaksinya. Tinggal kamu bisa memperhatikan penjelasan di atas, maka kamu akan dapat menentukan jumlah ion daripada senyawa-senyawa tersebut. Nah, mungkin anak-anak banyak bertanya nih, bagaimana kok bisa dapatnya misalnya MgBr2 kok menjadi Mg2 positif, sedangkan Br itu Br negatif 1. Dari mana ini? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, sebaiknya kamu buka lagi buku kamu di kelas 10. Atau kamu buka atau lihat di Google mengenai daftar ion. Kamu boleh klik daftar ion, maka di sana nanti kamu akan menemukan ion-ion, baik ion kation maupun ion anion. Jadi ion kation itu yang bermuatan positif, sedangkan ion anion itu yang bermuatan negatif. Kamu sudah diajari semasa di kelas 10. Ya. Untuk berikutnya kita perhatikan bahwa larutan elektrolit itu larutan di mana menghasilkan ion positif dan ion negatif. Bila diuji dengan alat uji elektrolit, maka salah satu yang bisa kita lihat adalah lampu menyala. Nah, di 3 gambar berikut ini, maka kita lihat bahwa yang pertama lampunya terang, yang kedua lampunya redup, yang ketiga ini bisa kita perhatikan, maka boleh dibilang ini tidak menyala. Namun bila di dalam alat uji elektrolit tersebut menghasilkan gelembung-gelembung pada katode-katodenya, maka itu juga merupakan larutan elektrolit. Nah, larutan elektrolit ada 3. Ada yang kuat, ada yang sedang, dan ada yang lemah. Nah, jadi larutan elektrolit juga ada yang kuat, ada yang sedang, dan ada yang lemah. Nah, untuk mengetahui dalam percobaan bisa memang kita lakukan dengan alat uji elektrolit seperti gambar yang 3 ini. Yang menjadi ukuran langsung dari keadaan kemampuannya untuk mengion ini adalah dari derajat ionisasi. Derajat ionisasi ini dalam perhitungan. Besarnya derajat ionisasi ini dinyatakan sebagai, yang dilambangkan derajat ionisasi adalah alfa,
Alfa dapat dihitung dengan rumus jumlah mol zat yang terionisasi dibagi dengan jumlah mol zat mula-mula. Sekali lagi, derajat ionisasi yang dilambangkan dengan alfa dapat kita hitung dengan jumlah mol zat yang terionisasi dibagi dengan jumlah mol zat mula-mula. Di mana harga alfa itu lebih besar daripada 0, lebih kecil daripada 1. Alfa lebih besar daripada 0, lebih kecil dari 1. Nah, jika alfa sama dengan 0, larutan tersebut merupakan larutan non-elektrolit. Namun, jika alfa sama dengan 1, berarti larutan tersebut merupakan larutan elektrolit kuat. Nah, untuk alfa yang lebih besar daripada 0, lebih kecil daripada 1, itu merupakan larutan elektrolit yang lemah. Jadi, besarnya harga alfa ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus jumlah mol zat yang terionisasi dibagi dengan jumlah mol zat mula-mula. Nah, berikutnya tadi kita sudah mengetahui berapa ion-ion dari suatu jumlah ion dari suatu larutan. Ini bisa kita lihat dari materi kita di kelas 10 daftar ion. Kamu boleh lihat kembali daftar ionnya, maka kamu harus bisa mengionisasi suatu senyawa. Nah, berikutnya ini faktor Van Hoff. Faktor Van Hoff ini berbanding harga sifat koligatif, perbandingan harga sifat koligatif larutan elektrolit dengan larutan non-elektrolit dinamakan dengan faktor Van Hoff. Sekali lagi, Bapak ulang, perbandingan harga sifat koligatif larutan elektrolit dengan larutan non-elektrolit dinamakan dengan faktor Van Hoff. Ini faktor Van Hoff dilambangkan dengan I. I, nilai faktor Van Hoff I sama dengan 1 tambah N kurang 1 kali alfa. Faktor Van Hoff dilambangkan dengan I adalah 1 tambah N kurang 1 kali alfa. N-nya adalah jumlah ion. Alfa adalah derajat ionisasi. Nah, sekarang bagaimana rumus-rumus sifat koligatif larutan untuk larutan non-elektrolit dan larutan elektrolit? Coba kita perhatikan berikut ini. Sifat koligatif larutan ada 4, yaitu penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, tekanan osmotik. Nah, di sini larutan non-elektrolit untuk penurunan tekanan uap yaitu delta P sama dengan XT dikali fenol. Nah, sedangkan larutan elektrolitnya delta P sama dengan XT kali V pangkat 0 dikali I atau dikali faktor Van Hoff. Demikian seterusnya, begitu juga kenaikan titik didih. Perbedaannya di mana larutan non-elektrolit tanpa faktor Van Hoff, sedangkan larutan elektrolit menggunakan faktor Van Hoff. Begitu juga untuk penurunan titik beku dan tekanan osmosis.
Nah, kamu perhatikan rumus-rumusnya, perbedaannya hanya di larutan non-elektrolit tanpa faktor Panho atau nilai I, sedangkan untuk larutan elektrolit menggunakan I. Nah, untuk memahami soal-soal tentang sifat koligatif sifat koligatif larutan elektrolit, mari kita perhatikan soal berikut ini. Nah, di sini ada Bapak siapkan soal. Ya, contoh soalnya 1 gram MgCl2 dilarutkan dalam 500 gram air. Tentukan. Di sini ada pertanyaannya 1 titik didih, 2 titik beku, yang ketiga tekanan osmotik larutan pada suhu 25 derajat Celcius. Jika derajat ionisasi nilainya 0,9. Kb air udah diketahui 0,52. Sedangkan Kf air 1,86. Di mana AR Mg24, AR Cl 35,5. Jadi di sini ditanyakan titik didih larutan, TB larutan, berikutnya nomor 2 titik beku larutan, TF larutan, yang ketiga adalah tekanan osmotik yang dilambangkan dengan P. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita kerjakan bersama-sama. Nah, kita mulai dengan mengionisasi MgCl2. MgCl2 terionisasi menghasilkan Mg2 positif dan 2 Cl negatif. Berarti N sama dengan 3. Nah, kita coba menghitung harga I. I sama dengan 1 tambah N kurang 1 kali alfa. Kita perhatikan pada soal tadi, maka dari soal ini dapat kita tentukan nilai I-nya. Jadi I sama dengan 1 tambah N-nya bernilai 3, kita ganti N-nya jadi 3, kurang 1 kali alfa. Alfa pada soal sudah kita lihat bahwa nilainya 0,9. Jadi jika kita kali dan kita jumlahkan, maka hasilnya menjadi I sama dengan 2,8. Jadi ingat bahwa nilai I sama dengan 2,8. Nah, berikutnya untuk menentukan konsentrasi larutan, dengan dimana konsentrasi larutan itu ada 2, 1 molalitas yang dilambangkan dengan M kecil, sedangkan kedua yaitu molaritas yang dilambangkan dengan M besar. Nah, coba kita perhatikan rumusnya kembali, ya. M sama dengan gram per mr kali 1000 per P. Ya. M sama dengan gramnya gram MgCl2, mr-nya mr MgCl2 sebab ini senyawanya, dikali 1000 dibagi dengan massa daripada air. Nah, kita sudah tahu bahwa massa MgCl2 1 gram, sedangkan MgCl2 94 diperoleh dari jumlah Mg ada 1 kali AR Mg itu 24,
Sedangkan Cl di sini ada jumlahnya 2, ArCl itu 35,5, jadi totalnya menjadi 97. Nah, 1000 dibagi dengan 500 gram. Nah, pada soal kita ini tadi ya. Nah, coba kita perhatikan di sini satu soal kita tadi, 1 gram MgCl2 dilarutkan dalam 500 gram air. Berarti nilai P-nya 500. Massa MgCl2 tadi 1. Maka total perhitungan kita menjadi M sama dengan hasil kalinya menjadi 0,022 molal. Berikutnya molaritas ya. Molaritas rumusnya M besar sama dengan gram per mr kali 1000 per P dalam satuan mililiter. Nah, di mana pada soal kita tadi massa airnya adalah 500 gram. Maka kita harus rubah menjadi mililiter. Maka cara merubahnya, jika 1 gram sama dengan 1 mililiter. Jadi 500 miligram berarti sama dengan 500 mililiter. Nah, kembali lagi kita menggunakan rumusnya. Molaritas adalah M sama dengan gram MgCl2 dibagi dengan MgCl2 dikali 1000 per P dari H2O atau volume air. Nah, berarti 1 gram MgCl2 dibagi MgCl2 94 dikali 1000 dibagi dengan 500 ml. Maka M besarnya juga berharga 0,022 molal. Ya, ini kita ingat ya. M kecil atau molalitas 0,022 molal, sedangkan M besar juga 0,022 molar. Molar ini bukan molal tapi molar ya. Yang terakhir, molaritas itu lambangnya M besar, sedangkan molalitas itu lambangnya M kecil. Nah, jadi pertanyaan pertama ini dari soal kita, tentukan titik didih larutan. Nah, jadi pertama kita tahu bahwa soal ini mengenai soal larutan elektrolit. Nah, kita masukkan rumusnya. Delta TB sama dengan KB kali M kecil dikali I. Delta TB sama dengan KB kali M kali I. Maka delta TB sama dengan KB-nya dari soal, yaitu soalnya di sini. Nih, KB air 0,52 derajat Celcius. Nah, maka 0,52 dikali M-nya tadi sudah kita hitung, M kecil 0,022. Sedangkan I-nya tadi juga kita sudah hitung tadi, nilainya adalah 2,8. Nih ya. Nah, jadi kita lanjutkan perhitungannya. Maka kita kalikan 0,52 dikali 0,022 dikali 2,8, maka hasil delta TB sama dengan 0,032 derajat Celcius. Nah, itu delta TB. Sedangkan yang ditanya adalah titik didih larutan atau TB larutan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Maka TB larutan caranya
Kita pakai rumus delta TB sama dengan TB larutan kurang TB pelarut. Delta TB sama dengan TB larutan dikurang TB pelarut, ya. TB pelarut, pelarutnya itu adalah air. Maka dari rumus ini dibuat menjadi TB larutan titik didih larutan sama dengan titik didih pelarut ditambah selisih atau delta TB larutan. Ya, soal kita yang kita sudah dihitung di atas. Nah, menjadi TB larutan sama dengan, sedangkan TB pelarut air itu titik didih air itu 100 derajat. Maka di sini 100 tambah delta TB-nya yang kita sudah hitung di atas 0,032 derajat Celcius. Maka setelah dijumlah menjadi TB larutan 100,032 derajat Celcius. Seperti itu cara menghitung titik didih larutan bila diketahui, sudah dapat kita ketahui delta TB larutan. Nah, berikutnya pertanyaan yang kedua. Di sini dari soal juga tadi ditanyakan adalah titik beku larutan. Titik beku larutan, ya, titik beku larutan. Maka sebelumnya kita hitung dulu. Kita hitung dulu ini delta TF beku larutan. Delta TF sama dengan KF yang di bawah ini, ya, yang di bawah. Delta TF sama dengan KF kali M kali I. Delta TF sama dengan KF kali M kali I. Nah, kita gantikan KF air. Nah, pada soal sudah ada ditulis KF air sama dengan 1,86. Maka kita gantikan KF air 1,86. Sedangkan M-nya tadi sudah kita hitung di depan tadi 0,022. Sedangkan I-nya juga tadi kita sudah hitung di depan 2,8. Akhirnya perhitungannya menjadi delta TF sama dengan 0,115 derajat Celcius. Sekali lagi delta TF sama dengan 0,115 derajat Celcius. Nah, sekarang kita perhatikan cara menghitung titik beku larutan. Titik beku larutan di sini rumusnya menjadi delta TF sama dengan TF pelarut. Bapak ulang ya. TF pelarut dikurang dengan TF larutan. Ya, ini delta ditulis TB pelarut, sedangkan bukan TB maksudnya, TF ya. TF pelarut dikurang dengan TF larutan. Maka karena yang ditanya ini adalah titik beku larutan, berarti TF larutan, maka diubah menjadi rumusnya menjadi TF larutan sama dengan TF pelarut dikurang delta TF. Nah, kita masukkan nilainya. TF pelarut atau titik beku air, pelarutnya air. Dari titik beku air 0 derajat Celcius. Sedangkan perhitungan kita tadi mengenai delta TF adalah 0,0115 derajat Celcius. Coba ini nanti hitung nak. Karena Bapak tadi tidak hitung, coba mana ini yang benar ini ya. 0,115 derajat Celcius kah delta TF atau 0,0115 derajat Celcius. Nah, jika nanti delta TF-nya itu 0,0115 derajat Celcius, maka TF larutan menjadi minus
0,0115 derajat Celcius. Ya, coba nanti perhatikan yang mana ini ya. Coba hitung lagi anak ya. Ya, demikian cara perhitungan titik beku larutan. Titik beku larutan. Ya, berikutnya karena pertanyaannya ada 3, maka yang terakhir ini menghitung tekanan osmotik larutan. Tekanan osmotik larutan rumusnya adalah M besar. P sama dengan M kali R kali T kali I. M besar, molaritas maksudnya, kali R kali T kali I. Nah, tinggal kita masukkan nilainya. M molaritas tadi sudah di depan kita hitung, M-nya 0,022. Sedangkan nilai R ini harus kita ingat nilainya 0,08205. Boleh ini kita ingat harga R 0,082 juga sudah bisa, tapi yang sebenarnya adalah 0,08205. Jadi biasa juga harga nilai R itu hanya dipakai 0,082. Sedangkan T itu adalah 298. Dari mana kita dapat? T itu adalah suhu mutlak. Suhu mutlak itu dari sini ya. Larutan itu pada 25 derajat Celcius. Nah, 25 derajat Celcius dirubah menjadi Kelvin, maka nilai T di sana itu 25 tambah 273. 273 ditambah 25 derajat Celcius menjadi totalnya 298. Nah, dikali I, I-nya sudah kita hitung di depan, nilainya 2,8. Maka bila kita kalikan ini semuanya, maka nilai Pi sama dengan 1,51 atm. Nah, ini perhitungannya boleh lagi kamu kali, mana tahu ini salah hitung lagi Bapak. Oke, inilah contoh-contoh soal yang sudah disiapkan sebelumnya. Tolong untuk kalian semuanya harap maklum karena situasi seperti ini. Jadi kalau ada yang kurang jelas boleh kalian bertanya ke Bapak langsung melalui WA atau telepon langsung ke Bapak. Jadi sekian sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih.